Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ya, Tribuners, bagaimana waalaikumsalam. kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap di rumah saja. Kali ini Tribunnews akan menyajikan informasi menarik, utamanya yang berkaitan dengan kesehatan ibu-ibu dan ibadah puasa. Nah, untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan dokter spesialis kandungan sekaligus co-founder klinik Bunda Sehat, Dr. Hutia Andriana, SPOG. Halo, Halo Dokter Ria, bagaimana kabarnya dok? halo, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Wah, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dok, lancar dok untuk puasanya dok di hari Alhamdulillah ketiga ini lancar ya? sekarang. Iya, Ya, ya dok. Ini kan sehat. kita akan membahas tema yang menarik ya dok, apalagi eh, ibadahnya, momennya pas ini untuk bulan Ramadan. Kalau boleh tahu dok, Ya, sebenarnya boleh nggak sih dokter, maaf, untuk ibu hamil itu untuk berpuasa dok? oh ibu hamil itu boleh untuk berpuasa, asalkan aman, kemudian tidak ada gejala yang berat atau Hmm. kondisinya memungkinkan gitu. Kalau Jadi pada dasarnya puasa untuk ibu hamil itu aman, hmm. asalkan kondisinya memungkinkan dan tidak perlu memaksakan. Jadi kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin dirasakan berat untuk ibu hamil, jadi boleh untuk membatalkan atau tidak perlu dipaksakan. Seperti itu. Kalau untuk itu dok, untuk ketentuan-ketentuannya itu apakah kondisi seperti apa yang ibu hamil itu boleh berpuasa, di mana kondisi ibu hamil yang tidak boleh berpuasa gitu dok? Baik, kalau untuk pembagian kondisinya saya bagi menjadi 3. Hmm. Berdasarkan usia kehamilannya, Hmm. dari trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Dari trimester 1 biasanya ibu hamil itu sering mengeluh mual muntah. Hmm. Hmm. Nah, pada kondisi ibu hamil yang mengalami mual muntah yang berlebihan, muntah lebih dari 3 kali sehari, kemudian ada tanda-tanda dehidrasi seperti bibirnya kering, kemudian matanya berkunang-kunang, lemas, kemudian merasa sangat haus, itu tidak disarankan untuk berpuasa. Kemudian apabila ibu hamil pada trimester 1 juga mengalami gejala flek-flek atau pendarahan, itu juga sebaiknya tidak melakukan puasa. Kemudian pada ibu hamil trimester 2, ini dengan usia kehamilan sekitar 14 sampai 28 minggu, Hmm. itu dokter biasanya tidak akan merekomendasikan untuk berpuasa jika Hmm. berat badan atau ukuran dari bayinya kecil, tidak sesuai dengan usia kehamilan yang sesungguhnya. Kemudian apabila ibu merasakan kontraksi yang teratur atau ancaman keguguran, kemudian gerakan janin yang dirasakan berkurang. Berkurangnya di sini hitungannya kurang dari 10 kali dalam jangka waktu 12 jam. Kemudian ibu hamil juga mengalami pusing, lemas pada saat berpuasa, atau merasakan tanda-tanda dehidrasi seperti sangat haus, urin atau kencingnya sangat pekat, itu disarankan juga untuk tidak berpuasa atau membatalkan pada saat sudah melakukan puasa. Kemudian pada ibu hamil trimester 3, yaitu usia kehamilannya 28 minggu ke atas, itu jika berat bayinya kecil atau sudah merasakan kontraksi yang teratur mendekati persalinan, itu juga tidak disarankan untuk berpuasa. Kalau yang diperbolehkan dok, itu kondisi seperti apa yang bisa dibolehkan untuk ibu hamil ini dok? Diperbolehkan. Ya, jadi untuk ibu hamil yang mau menjalankan puasa, sebaiknya kontrol terlebih dahulu ke dokter kandungan. Hmm. Karena akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, seperti pemeriksaan dasar misalnya tekanan darahnya bagaimana, kemudian nadinya bagaimana, Hmm. kemudian dari hasil USG-nya, gerakan bayi, serta berat badan bayi itu nanti akan dievaluasi. Jadi untuk ibu hamil yang tanda vitalnya, tekanan darahnya masih normal, kemudian eh, dari hasil USG-nya masih normal juga, berat badannya sesuai dengan target, pencapaian berat badan, kenaikan berat badan ibu juga sesuai target, tidak Hmm. kurang, itu masih diperbolehkan untuk melakukan puasa. Oke, Juga. oke sih. Kalau itu dok, untuk bahayanya sendiri dok,
ketika ada seorang ibu yang sedang hamil, kemudian memaksa dirinya, padahal dia memiliki mungkin gejala mual-mual dan lain sebagainya, dehidrasi dan sebagainya, itu bahayanya apa sih dok? Untuk bayi sendiri, janin bayi sendiri, atau untuk ibu Oke. hamilnya itu sendiri? Oke, jadi pada ibu hamil yang memaksakan diri untuk berpuasa, itu yang jelas kalau misalnya sudah ada tanda dehidrasi, kemudian, dipaksakan untuk berpuasa, otomatis ibu akan merasa lemas, Hmm, pusing, dan kadar gula di otaknya akan menurun. Jadi, kita sebut dengan hipoglikemia. hmm, Nah, kondisi kadar gula otak yang menurun itu bisa menyebabkan sampai pingsan. ya Ibu, ya. karena saking lemasnya, itu bahayanya ke ibu. Kemudian kalau misalnya, terjadi terus-menerus dan nutrisinya atau gizi yang dimakan itu tidak seimbang, Hmm, tidak mencukupi, otomatis akan, mengurangi pertumbuhan atau menghambat pertumbuhan dari janinnya, hmm, seperti hmm. itu. Apakah Jadi untuk juga puasa mohon ini maaf dok, mhm? apakah juga akan muncul potensi untuk mengalami keguguran itu sendiri dok? Sebenarnya untuk puasa dan keguguran ini ada 2 permasalahan yang Hmm, berbeda. hmm, Jadi untuk, pada puasa itu tidak secara langsung menyebabkan puasa yang dipaksakan ya, tidak hmm, secara langsung menyebabkan keguguran. Jadi 2 hal yang berbeda, hmm, hmm, seperti itu. Jadi, di sini efek bahayanya adalah apabila ibu hamil itu tidak bisa, mengatur atau mengenali tanda-tanda kapan harus membatalkan puasa dan kapan harus meneruskan puasanya, gitu. hmm. Jadi lebih ke nutrisi dan perkembangan bayi di dalam, rahim, Oh gitu, ya, siap, siap. Kalau ya. itu dok, untuk manfaatnya sendiri, kalau kita kan tadi udah membahas terkait dengan bahaya, kalau manfaatnya sendiri seperti apa dok? Jadi untuk manfaatnya, yang jelas bisa mengatur, jumlah kalori atau asupan yang masuk dari ibu hamil. Jadi sebenarnya kalau, ibu hamil dibandingkan dengan ibu yang tidak hamil, kalori yang perlukan itu hanya membutuhkan tambahan 300 kalori saja, Hmm, yaitu setara dengan, 1 kue bolu atau 2 gelas susu. hmm, Gitu. Nah, kadang-kadang ada banyak ibu hamil yang merasa, "Oh, saya hamil, jadi saya hmm, harus hmm, hmm. memakan sampai 2 porsi." Ya, Nah, itu cenderung, porsi makan yang berlebihan itu cenderung untuk meningkatkan berat badan ibu hmm, justru, hmm, gitu. Jadi berat badan, nutrisi yang diserap oleh bayi itu sama, tapi hmm, untuk ibunya berlebihan. hmm, Kalori yang didapatkan, apalagi jika ibu hamil jarang berolahraga, hmm, kemudian, aktivitas biasa saja, otomatis terjadi penumpukan lemak perut ibu hamil. Jadi setelah melahirkan nanti susah untuk, kembali langsing seperti sedia kala, gitu. Nah, untuk salah satu manfaat dari puasa ini adalah mengontrol nafsu makan, nafsu, nyemil untuk ibu hamil dan mengontrol jumlah asupan kalori yang masuk, tapi tidak mempengaruhi nutrisi yang diserap oleh janin. Nah, kehebatannya di situ. Nah, untuk itu ibu-ibu hamil yang, mau berpuasa hmm, harus melihat jumlah makanan, kemudian gizi yang seimbang yang akan dimakan, hmm, hmm, gitu. Jadi pentingnya di situ, jadi tidak ngemil berlebihan, hmm, asupan kalorinya juga tidak berlebihan. Selain itu, manfaat kedua, bisa mengurangi jumlah ketebalan dari lemak perut. hmm, Dan pada ibu yang ketiga, pada ibu-ibu hamil yang mengalami diabetes atau, penyakit gula, di mana penyakit gulanya sudah terkontrol, minum obat rutin, dengan melakukan puasa ini bisa, justru bisa mengontrol kadar gula di dalam darah. Jadi kadar gula di dalam darahnya lebih seimbang dan tentunya lebih sehat. Ya, mohon maaf, halo, halo, bisa didengar Bu? Dokter, halo? Ya, halo, Oh bisa? ya, jadi Bisa? ada Bisa setidaknya suaranya masuk? ya ada 3 manfaat ya dok kurang lebih ya. Yang pertama tadi Ya, mengontrol nafsu makan, kemudian yang kedua tadi ya, menghindari penumpukan lemak di bagian perut, kemudian yang ketiga tadi ya. kalau boleh diulangi apa dok? Mengontrol kadar gula Kadar darah gula di darah ya. pada pada ibu hamil terutama yang mengalami diabetes mellitus atau, penyakit gula. Ya siap. Kalau itu dok, untuk mungkin ada sisi kebaikan sendiri untuk si janin sendiri ada nggak dok terkait dengan puasa ini dok? Eee, Terkait dengan puasa yang jelas adalah, nutrisi yang diserap oleh
janin lebih baik. Karena biasanya ibu hamil itu pola makannya terkontrol. Kemudian diseimbangkan makanan antara protein, karbohidrat, vitamin, buah-buahan. Itu biasanya lebih terkontrol sehingga jadi pada intinya untuk manfaat pada janin, nutrisi yang diserap oleh janin pada saat ibunya berpuasa itu tidak berkurang. Jadi biasanya pada ibu hamil itu pada saat puasa makannya akan lebih teratur. Jadi tidak banyak ngemilnya. Jadi banyak makan yang nasi porsinya teratur, kemudian protein atau lauk, buah, sayur itu porsinya teratur. Jadi makanan yang cemil-cemilan itu biasanya tidak terlalu banyak. Sehingga nutrisi yang diserap oleh janin itu otomatis lebih baik. Kemudian kadar zat besi di dalam tubuh janin juga lebih baik juga. Oh ya, jadi puasa ini tidak hanya bermanfaat untuk si ibu tapi juga si janin gitu ya, Dok? Ya. Ya. Kalau ini, Dok, untuk persiapan sendiri ketika mungkin sahur atau hari sebelumnya ketika mau berpuasa itu kira-kira hal apa saja yang perlu dipersiapkan sama ibu hamil itu, Dok, untuk melakukan ibadah puasa ini, Dok? Yang jelas kita harus tahu nutrisi seimbangnya seperti apa. Jadi kita harus mempersiapkan makanan-makanan yang akan dimakan, porsinya, kemudian jumlahnya seperti apa. Jadi ini berkaitan juga sih Mas dengan pertanyaan nanti bagaimana cara mengatur pola makan ibu hamil pada saat puasa. Ini saya jelaskan langsung saja ya. Jadi pada intinya adalah yang pertama nutrisi ibu hamil saat puasa itu harus tercukupi. Yang kedua cairan harus tercukupi. Ini kadang yang sering dilupakan cairan. Jadinya ibu hamil jadi minumnya sedikit. Jadi itu yang membuat lemas, dehidrasi, kemudian menyebabkan air ketuban juga bisa berkurang. Pada intinya adalah kebutuhan nutrisi seimbang itu terdiri dari satu karbohidrat. Karbohidrat bisa dari nasi, kemudian kentang atau mie. Kemudian yang kedua adalah protein. Protein itu kalau bisa dari dua macam. Jadi dua macam lauk, bisa dari daging, telur, ayam, atau ikan. Jadi ada dua macam protein. Kemudian yang ketiga, sayur-sayuran itu harus ada. Yang keempat, buah-buahan. Dan yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah cairan. Jadi total cairan yang harus masuk ke dalam 24 jam itu minimal 8 gelas per hari. Nah, cara pembagiannya pada saat ibu hamil bangun tidur itu minimal minum air 1 gelas terlebih dahulu. Kemudian pada saat sahur itu makan besar. Makan besarnya satu porsi nasi, satu porsi karbohidrat ya, bisa nasi. Kemudian 2 porsi protein, mungkin bisa ayam ditambah dengan telur. Kemudian yang ketiga ada satu porsi sayur. Kemudian yang keempat buah-buahan. Nah, pada saat makan besar itu diselingi dengan minum 2 gelas. Tuh. Nah, untuk cairan minum ini tidak harus dengan air putih saja. Jadi jus boleh, kemudian air kelapa juga boleh. Itu pengaturan saat sahur. Kemudian setelah buka puasa itu pada saat setelah azan kita bisa minum takjil atau minum es buah dan sebagainya. Itu kalau bisa total cairannya 2 gelas, sebanyak 2 gelas ya. Kemudian setelah buka puasa mungkin agak kenyang, dilanjutkan dengan sholat maghrib terlebih dahulu. Setelah sholat maghrib baru makan besar. Makan besar hampir sama seperti sahur tadi. Jadi ada satu porsi nasi atau karbohidrat, 2 porsi protein atau lauk ya. Kemudian 1 porsi sayur, 1 porsi buah. Gitu. Kemudian bisa ditambah dengan snack kecil juga. Kemudian pada saat setelah makan besar, sudah waktunya untuk tarawih. Kemudian setelah tarawih bisa dilanjutkan dengan makan besar lagi, tapi kalau misalnya agak kenyang bisa dengan makan setengah porsi atau snack yang agak mengenyangkan.
Gitu. Kemudian sebelum tidur kalau bisa minum air 2 gelas. Jadi total kebutuhan cairannya terpenuhi, nutrisinya juga terpenuhi. Minimal untuk cairannya 8 gelas per hari. Hmm. Jadi Seperti secara itu. garis besar tidak ada bedanya ya dok antara Ya, pola makan ibu hamil dengan orang makan pada umumnya itu nggak ada bedanya ya dok ya, ya. pada dasarnya ya. Ya, tidak ada bedanya. Tapi kadang untuk orang yang tidak hamil itu kadang makan cuma 2 kali, sahur sama buka saja. Tapi kalau untuk khusus untuk ibu hamil ditambahi ada 1 atau setengah porsi makan sebelum tidur. Oh iya. Dan yang perlu sekali diperhatikan adalah kebutuhan cairannya. Mhm. Kebutuhan cairannya harus cukup supaya air ketubannya tetap normal. Oke. Kalau itu dok, Gitu. untuk makanan yang menjadi pantangan sendiri untuk ibu hamil ketika berpuasa, kalau boleh tahu ada nggak dok itu dok? Nah, untuk pantangannya adalah makan makanan yang tidak bergizi atau unhealthy food. Mhm. Misalnya, Mhm. yaitu contohnya makanan-makanan yang memiliki kalori tinggi Mhm. tapi tidak cukup nutrisinya ke tubuh. Misalnya minuman seperti soda. Jadi minuman soda itu banyak manisnya Mhm. tapi nutrisinya kurang. Kemudian makanan yang siap saji, junk food, Mhm. kemudian mungkin makanan-makanan instan yang nutrisinya tidak baik, tidak cukup mengenyangkan juga, tapi itu meningkatkan kalori dari ibu. Jadi intinya makanan yang junk food, makanan instan, makanan yang banyak pengawetnya, itu yang tidak disarankan untuk dikonsumsi selama bulan puasa. Hmm. Kalau untuk dampaknya sendiri, dok, ketika ibu hamil, misalkan ibu hamil ngidam ini dok, makan junk food misalkan, nah itu efeknya itu apa dok untuk ibu hamilnya sendiri sama janinnya itu dok? Ya, kalau misalnya Hanida ingin memuaskan nafsu Mm-mm. makannya sekali, 2 kali mungkin nggak Mm-mm. apa-apa Mm-mm. ya, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai seterusnya atau sering kali Mm-mm. seperti itu, otomatis nutrisi yang nanti diserap oleh tubuh, yang diserap oleh janin pasti akan kurang. Mm-mm. Seperti itu. Jadi misalnya makanan junk food yang berminyak, yang Mm-mm. menggoreng-gorengan tinggi. Nah, itu kadar minyaknya itu sangat tinggi, meningkatkan kolesterol, kemudian meningkatkan kalori dari ibu hamil. Jadi otomatis meningkatkan komposisi lemak tubuh ibu juga, Iya. salah satu efeknya. Tapi Ya, kalau bisa ditahan dulu ya dok itu ya dok. iya. Iya. Sekali 2 kali lah nggak Iya apa-apa. apa ya. Tapi kalau Oke. bisa, tapi kalau bisa harus Mm-mm. yang gizinya mengkonsumsi suplemen setiap hari ya. Mm-mm. Suplemen atau vitamin yang diresepkan oleh dokter masing-masing. Oke, siap. Ini dok, yang terakhir dok, kalau boleh memberikan himbauan, memberikan saran kepada ibu-ibu hamil yang ada di Indonesia terkait dengan ingin melaksanakan ibadah puasa seperti apa dok ini dok? Ya, Hmm. baik. Jadi himbauan untuk ibu-ibu hamil yang sedang menjalankan puasa, yang pertama harus mengetahui kondisi diri masing-masing. Mhm. Yang dengan cara apa? Dengan cara harus berkonsultasi terlebih dahulu, periksa terlebih dahulu ke dokter kandungan masing-masing. Apakah layak untuk menjalani ibadah puasa atau tidak? Kalau misalnya sudah layak untuk menjalani ibadah puasa, berarti harus mengatur pola gizi yang seimbang, seperti yang tadi sudah disampaikan. Mhm. Asupan gizi yang teratur, seimbang dan teratur itu bisa meningkatkan manfaat untuk ibu hamil dalam saat berpuasa. Kemudian yang ketiga, apabila ibu hamil sudah menjalankan puasa dan ternyata di tengah tengah puasa di siang hari mungkin merasakan lemas yang berlebihan, kemudian berdebar-debar, kunang-kunang, kemudian keringat dingin atau haus dan urinnya atau air kencingnya itu berwarna sangat pekat, Hmm. itu sebaiknya jangan dilanjutkan berpuasanya. Jadi segera Hmm. untuk dibatalkan. Jadi kita harus bisa mengenali kondisi tubuh kita masing-masing. Jadi supaya kondisi ibu masih dalam kondisi yang prima, janin juga kondisinya baik. Jadi untuk puasa ini sebenarnya tidak perlu dipaksakan. Hmm.
Intinya Gitu ya, seperti Dok. itu. Jadi misalkan kalau ada keluhan-keluhan lebih baik dibatalkan gitu ya, Dok. Ya, Ya, lebih baik dibatalkan. Dan apabila ternyata, pada saat menjalani puasa ada keluhan-keluhan yang lain, misalnya gerakan janinnya berkurang, atau ada kontraksi, atau ada pendarahan, segera konsultasi atau segera periksa ke dokter. Oke, siap. Oke. Wah, terima kasih banyak nih, Dok, atas informasinya yang sangat menarik tadi. Semoga demikian ini Baik, tadi perbincangan sama-sama. kita dengan dokter spesialis kandungan sekaligus CEO founder Klinik Ibunda Sehat, Dr. Hutia Andriana SPOG. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Uh, ya, terima kasih, Dok. Enggak, Assalamualaikum, Dok. Baik, Selamat semoga siang. bermanfaat. Amin, amin. Ya, Ya, siang. Kasih. ya. Saya Indra Kurniawan dari tribunnews.com. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.